Assalamualaikum Ibu dan Bapak sekalian. Pernahkah Anda berhenti sejenak dan merenung tentang misteri umur panjang? Mengapa ada orang yang di usia senjanya, bahkan di angka 80-90 atau lebih dari 100 tahun, masih terlihat bugar, penuh semangat, dan senyumnya tak pernah pudar, sementara di sisi lain, ada banyak yang di usia 60-an saja sudah terbebani berbagai penyakit, kelelahan kronis, dan kehilangan gairah hidup. Apakah ini semua hanya soal genetik, takdir, atau mungkin karena mereka punya akses ke obat-obatan mahal dan perawatan super canggih? Atau adakah rahasia yang jauh lebih sederhana, tersembunyi dalam kebiasaan kecil yang mereka lakukan di pagi hari, sesuatu yang selama ini sering kita abaikan dalam kesibukan dunia modern? Jika Anda sering bangun tidur dengan rasa lelah yang tak kunjung hilang, pikiran yang terasa berat dan penuh kecemasan, atau tubuh yang seolah menua lebih cepat dari yang seharusnya, maka video ini bukan sekadar tontonan biasa. Ini bisa menjadi titik balik krusial dalam perjalanan hidup Anda. Kami akan membongkar 7 kebiasaan pagi sederhana, namun luar biasa efektif, yang telah dipraktikkan secara turun-temurun oleh para individu paling sehat dan panjang umur di berbagai belahan dunia. Yang paling menarik dari semua ini, Anda tidak membutuhkan alat-alat mahal, obat-obatan kimia yang berpotensi efek samping, atau perubahan ekstrem yang drastis dalam gaya hidup Anda untuk memulai. Anda hanya perlu mengalokasikan waktu yang sangat singkat, sekitar 10 hingga 15 menit saja setiap pagi, dan hasilnya bisa secara signifikan memperbaiki tingkat energi Anda, membawa ketenangan pikiran yang lebih dalam, meningkatkan daya pikir dan fokus, bahkan secara nyata memperlambat proses penuaan sel dalam tubuh Anda. Di akhir video, Anda juga akan mendapatkan satu kebiasaan bonus yang sangat jarang diketahui, namun diyakini menjadi rahasia kunci bagi banyak orang yang tidak hanya hidup panjang, tetapi juga dengan penuh makna dan kualitas. Jadi, jika Anda sungguh-sungguh ingin menjaga kekuatan tubuh Anda tetap prima, ketajaman pikiran Anda tetap terjaga, dan kedamaian hati Anda selalu menyertai hingga usia lanjut, pastikan Anda menonton video ini sampai selesai, karena percaya atau tidak, satu perubahan kecil yang Anda lakukan di pagi hari bisa menjadi kunci untuk mengubah seluruh kualitas hidup Anda menjadi jauh lebih baik. Mari kita bayangkan dua tokoh, Pak Budi dan Pak Santoso. Keduanya sebaya, lahir di tahun yang sama, tumbuh besar di lingkungan yang mirip, bahkan memiliki riwayat pekerjaan yang tidak jauh berbeda. Mereka kini sama-sama memasuki usia 70-an. Pak Santoso, seorang pensiunan pegawai negeri, menjalani rutinitas pagi yang akrab bagi banyak dari kita. Begitu matanya terbuka, hal pertama yang ia lakukan adalah meraih ponsel di samping tempat tidurnya. Tangannya yang berkerut cekatan membuka aplikasi berita, lalu beralih ke media sosial. Dalam hitungan menit, pikirannya langsung diserbu kabar politik yang memanas, berita kriminal yang menyedihkan, dan berbagai drama di lini masa teman-temannya. Ia merasa perlu tahu apa yang terjadi di dunia, tapi tanpa sadar, dadanya seringkali terasa sesat. Pikirannya dipenuhi kekhawatiran dan amarah, bahkan sebelum ia beranjak dari kasur. Setelah itu, ia buru-buru ke dapur, menyeduh kopi instan yang kental, dan menyantap sepotong roti tawar dengan selai manis. Sarapan ini seringkali dilakukan sambil mendengarkan siaran radio pagi yang penuh keluhan dan perdebatan. Tubuhnya terasa kaku, sendi-sendinya nyeri. Memang sudah tua, keluhnya dalam hati. Untuk menggerakkan badan, ia hanya mengandalkan pekerjaan rumah yang memang harus dilakukan. Sepanjang hari, Pak Santoso seringkali mengeluh tentang sakit di sana-sini, mudah lupa, dan cepat merasa lelah. Ia jarang memiliki kegiatan berarti di luar rumah, dan cenderung menghabiskan waktu di depan televisi, merasa hidupnya kurang bergairah. Kunjungan ke dokter menjadi rutinitas bulanan untuk mengontrol tekanan darah tinggi dan gula darahnya yang sering naik turun. Di sisi lain, ada Pak Budi, pensiunan guru sekolah dasar yang juga memasuki usia 70-an. Pagi harinya jauh berbeda. Pak Budi memiliki jam alarm internal yang akurat. Ia selalu terbangun sekitar pukul 5 pagi tanpa alarm,
bahkan di hari Minggu. Hal pertama yang ia lakukan bukanlah meraih ponsel, melainkan bangkit perlahan, mengambil segelas air hangat yang sudah disiapkan di meja samping tempat tidurnya, dan meneguknya perlahan. Setelah itu, ia akan duduk bersila di depan jendela kamarnya, yang menghadap taman kecil, menarik napas dalam-dalam, dan menghabiskan 5-10 menit untuk merenung dan bersyukur atas hari baru. Alhamdulillah, masih diberi kesempatan bernapas, bisiknya pelan. Setelah itu, Pak Budi akan melakukan gerakan peregangan ringan dan tai chi selama 15 menit di teras rumahnya yang sejuk. Merasakan setiap ototnya terbangun dan sendinya melentur. Ia tidak memaksakan diri, hanya bergerak dengan lembut mengikuti irama tubuhnya. Kemudian, ia menuju dapur untuk menyiapkan sarapan, bukan kopi instan, melainkan teh hijau hangat, semangkuk oat dengan irisan pisang dan beberapa biji chia, atau sesekali telur rebus dan sayuran kukus dari kebun kecilnya. Sarapan ini ia nikmati dengan tenang, tanpa distraksi, sambil merencanakan satu niat sederhana untuk hari itu. Hari ini saya ingin merapikan buku-buku di rak, dan menelepon cucu saya, tekadnya dalam hati. Barulah setelah semua ritual pagi itu selesai, sekitar pukul 7, ia akan memeriksa ponselnya sebentar, hanya untuk hal-hal penting. Apa hasilnya? Pak Budi di usia 70-an masih aktif mengajar les privat matematika untuk anak-anak sekitar rumahnya. Ingatannya tajam, dan ia jarang sekali mengeluh sakit. Ia memiliki energi yang stabil sepanjang hari, tidur nyenyak setiap malam, dan senyumnya selalu menular. Ia tidak hanya terhindar dari penyakit kronis yang diderita Pak Santoso, tetapi juga merasakan kedamaian batin dan kepuasan hidup yang luar biasa. Kisah Pak Budi dan Pak Santoso ini, tetapi potret kehidupan mereka menggambarkan perbedaan nyata antara mereka yang menua dengan anggun dan sehat, dengan mereka yang justru terbebani oleh usia. Rahasianya, seperti yang Anda lihat dari Pak Budi, terletak pada serangkaian kebiasaan pagi yang tampaknya sepele, namun memiliki dampak kumulatif yang luar biasa pada kesehatan fisik, mental, dan emosional. Mari kita selami lebih dalam 7 kebiasaan pagi ini, dan temukan bagaimana Anda pun bisa memulai perjalanan menuju umur panjang yang lebih berkualitas, seperti Pak Budi. Kebiasaan pagi 1, bangun di jam yang sama setiap hari. Bahkan saat weekend mungkin Anda berpikir, itu hal kecil, mudah dilakukan, tapi justru di sanalah letak keajaibannya. Tubuh manusia memiliki ritme sirkadian, atau jam biologis alami, yang sangat responsif terhadap konsistensi. Ketika Anda bangun di waktu yang sama setiap hari, tubuh akan berfungsi lebih efisien. Hormon, metabolisme, dan sistem kekebalan tubuh menjadi seimbang, menghasilkan energi lebih baik, jantung yang lebih tenang, dan pikiran yang lebih jernih. Studi di Jepang pada lansia 90 tambah menunjukkan 80% dari mereka bangun konsisten antara 5.30 sampai 6.00 pagi, bahkan di akhir pekan, menghasilkan risiko penyakit jantung dan demensia yang jauh lebih rendah. Kebiasaan ini memberi Anda waktu emas di pagi hari untuk aktivitas positif. Kuncinya adalah konsisten dengan waktu bangun Anda setiap hari, termasuk saat libur, dan hindari langsung terpapar ponsel setelah bangun tidur. Kebiasaan pagi 2, minum air segera setelah bangun tidur. Di balik tubuh yang sehat dan jiwa yang kuat pada usia lanjut, ada kebiasaan sederhana namun vital. Minumlah segelas air segera setelah Anda bangun tidur. Setelah 6-8 jam tidur, tubuh mengalami dehidrasi ringan. Karena organ-organ terus bekerja, dehidrasi ini bisa memicu gangguan konsentrasi, kelelahan, sakit kepala, dan memperlambat metabolisme. Para centenarian di Okinawa dan Sardinia selalu memulai hari dengan segelas air, seringkali air hangat dengan lemon, garam Himalaya, atau madu. Minuman ini tidak hanya menyegarkan, tapi juga mengaktifkan sistem pencernaan, mempercepat metabolisme, menetralkan keasaman tubuh, dan membantu detoksifikasi. Sebuah studi menunjukkan lansia yang rutin minum air setelah bangun tidur memiliki risiko lebih rendah terkena penyakit ginjal dan stroke. Letakkan air di samping tempat tidur Anda agar langsung diminum,
dan hindari kafein sebelum minum air putih. Kebiasaan pagi 3. Gerakan tubuh selama 10-15 menit. Seringkali kita merasa tubuh kaku dan lamban saat bangun. Kabar baiknya, menggerakkan tubuh secara konsisten setiap pagi selama 10-15 menit dapat mengubah seluruh hari Anda dan memperpanjang usia. Ini bukan tentang olahraga berat, melainkan gerakan ringan yang rutin. Selama tidur, otot dan sendi diam, menyebabkan kekakuan di pagi hari. Dengan bergerak, otot menjadi lentur, sendi terasa ringan, jantung memompa lebih kuat, otak mendapat lebih banyak oksigen, dan hormon endorfin kebahagiaan dilepaskan, membuat Anda lebih tenang dan positif. Para lansia sehat di seluruh dunia memilih jalan santai, peregangan ringan, yoga, tai chi, atau berkebun. Studi menunjukkan 10 menit gerakan pagi dapat meningkatkan kapasitas jantung paru, stabilitas tubuh, mengurangi risiko jatuh, dan meningkatkan kualitas tidur. Ingatlah, tubuh kita diciptakan untuk bergerak. Setiap gerakan kecil adalah investasi untuk kesehatan jangka panjang Anda. Kebiasaan pagi 4. Sarapan dengan kualitas tinggi. Menyambut hari dengan energi dan semangat sangat bergantung pada sarapan yang berkualitas tinggi, penuh gizi dan kesadaran. Melewatkan sarapan atau mengonsumsi makanan instan manis bisa menyebabkan gula darah melonjak lalu anjlok, kelelahan, sulit fokus, dan meningkatkan peradangan tubuh. Para lansia berumur panjang tidak pernah mengabaikan sarapan. Mereka memilih buah segar, kacang-kacangan, sayuran kukus, biji-bijian utuh seperti ang, teh hijau, serta protein ringan seperti telur atau tahu. Ini adalah sarapan antiinflamasi yang memberikan energi stabil dan kekebalan tubuh kuat. Penelitian menunjukkan sarapan tinggi serat dan rendah gula menurunkan risiko penyakit jantung, meningkatkan fungsi kognitif, dan menstabilkan emosi. Sarapan sehat juga membantu mengatur berat badan alami. Siapkan bahan dari malam sebelumnya. Makanlah dengan tenang dan nikmati setiap gigitan untuk penyerapan nutrisi optimal. Kebiasaan pagi 5. Merenung, berdoa, dan bersyukur membangunkan jiwa dan menyembuhkan tubuh. Kebiasaan merenung, berdoa, dan bersyukur di pagi hari menyentuh bagian terdalam diri manusia. Kesehatan sejati bukan hanya fisik, tapi juga mental dan spiritual. Dalam dunia yang bising, keheningan adalah kemauan yang menyembuhkan. Ilmu psikoneuroimunologi membuktikan bahwa rasa syukur dan kedamaian batin meningkatkan kekebalan tubuh dan menurunkan hormon stres. Para lansia yang panjang umur memiliki momen pagi khusus untuk menenangkan jiwa, seperti duduk diam, membaca kitab suci, menulis jurnal syukur, berdoa, atau bermeditasi. Studi menunjukkan kebiasaan ini berkaitan dengan tekanan darah lebih stabil, kecemasan berkurang, kualitas tidur meningkat, dan perasaan hidup bermakna. Luangkan 3-5 menit setiap pagi untuk diri Anda, jauh dari gangguan, untuk bernapas dalam, bersyukur, atau menulis. Ini bukan membuang waktu, melainkan investasi untuk jiwa yang damai dan hidup yang lebih panjang serta bermakna. Kebiasaan pagi 6. Hindari informasi negatif di pagi hari. Lindungi kedamaian, panjangkan usia. Salah satu kebiasaan sederhana yang bisa menyelamatkan kesehatan mental dan memperpanjang usia adalah menghindari informasi negatif di pagi hari. Saat Anda langsung meraih ponsel setelah bangun, otak Anda dibanjiri berita buruk atau konten penuh emosi negatif. Otak tidak bisa membedakan ancaman nyata dan digital, sehingga ia merespons dengan melepaskan hormon stres seperti kortisol dan adrenalin, meningkatkan detak jantung, dan menurunkan imun. Studi Harvard menunjukkan hanya 3 menit paparan berita negatif di pagi hari dapat membuat seseorang cemas dan stres selama 6-8 jam. Orang berumur panjang sangat selektif. Mereka membaca buku inspiratif, mendengarkan musik lembut, atau menikmati keheningan di pagi hari, menjaga pikiran tetap jernih dan emosi stabil. Letakkan ponsel jauh dari tempat tidur. Gunakan 30 menit pertama tanpa layar dan fokus pada hal-hal positif untuk memulai hari Anda. Kebiasaan pagi 7. Tetapkan niat harian yang sederhana dan bermakna. Akhirnya, kebiasaan ke-7.
yang memberi makna. Pada setiap pagi adalah menetapkan satu niat harian yang sederhana namun bermakna. Ini bukan tentang target ambisius, melainkan tentang memberi jiwa arah yang lembut setiap hari. Banyak lansia merasa hampa karena kehilangan tujuan, namun tujuan kecil seperti hari ini, saya akan menyiram bunga yang layu, atau saya akan menelepon adik saya, dapat memberikan rasa arah dan arti. Studi menunjukkan lansia yang memiliki tujuan harian, sekecil apapun, memiliki risiko penurunan kognitif yang jauh lebih rendah, karena otak tetap aktif dan terlibat. Niat kecil membawa sukacita, energi, kontrol, dan makna. Luangkan 5 menit di pagi hari untuk menulis atau mengucapkan niat Anda. Ini akan membantu Anda merasa lebih fokus, damai, terlibat, bahagia, dan pada akhirnya menjalani hidup yang lebih panjang dan bermakna. Kini, setelah kita bersama-sama menyelami setiap detail dari ketujuh kebiasaan pagi yang telah terbukti secara ilmiah dan praktis membantu banyak orang di seluruh dunia hidup lebih sehat, lebih damai, dan dengan umur yang lebih panjang, saya ingin mengajak Anda untuk merenung sejenak, apa hal yang paling menyentuh hati Anda dari semua kebiasaan yang kita bahas. Mana kebiasaan yang paling relevan dengan kondisi Anda saat ini, yang terasa paling bisa Anda mulai tanpa beban? Dan yang terpenting, kebiasaan mana yang akan langsung Anda terapkan besok pagi, bahkan mungkin bisa Anda mulai rencanakan mulai malam ini. Silakan tulis di kolom komentar di bawah ini 1 atau 2 kebiasaan pagi yang paling berkesan bagi Anda dan bagaimana Anda akan mempraktikkannya dalam hidup sehari-hari. Bagikan pemikiran dan niat Anda. Kami sangat ingin membaca dan belajar dari pengalaman Anda. Karena setiap cerita, sekecil apapun, memiliki kekuatan luar biasa untuk menginspirasi dan memotivasi orang lain untuk memulai perubahan positif. Jika Anda merasa video ini telah memberikan manfaat, pencerahan, atau sekadar sentuhan ketenangan dan harapan di hati Anda, jangan lupa untuk klik tombol like sebagai bentuk dukungan tulus Anda. Ini sangat berarti bagi kami dan membantu kami tahu bahwa konten edukatif dan membangkitkan semangat semacam ini sangat dibutuhkan dan diapresiasi oleh komunitas. Dan yang paling penting, saya mohon dengan sangat, bagikan share video ini kepada keluarga, teman, dan orang-orang terkasih di media sosial atau grup obrolan Anda, terutama mereka yang mungkin sedang merasa lelah, kehilangan arah, atau sedang mencari cara untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Informasi yang sederhana namun powerful ini bisa jadi penyelamat bagi banyak orang yang belum menyadarinya. Dan terakhir, jangan lupa untuk subscribe ke channel kami dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video-video informatif dan edukatif lainnya dari kami yang akan terus berupaya membantu Anda menjalani hidup sehat, aman, dan penuh kesadaran, khususnya di usia emas Anda. Terima kasih banyak sudah menemani saya hingga akhir video ini. Ingatlah selalu, hidup panjang bukan hanya soal berapa lama Anda bernapas, tapi tentang kualitas setiap pagi yang kita jalani dengan sadar dan penuh niat. Semoga setiap pagi Anda selalu damai, penuh arah, dan berlimpah syukur. Sampai jumpa di video selanjutnya.